Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nini Setiawati, Guru Seni Budaya SMP Negeri 1 Pacitan. Di channel ini saya akan menguraikan tugas dari modul 1.1A8 koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi. Tugas dari JGP Angkatan 5. Konsep pemikiran filsafat pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang diusung pada modul 1.1 berawal dari masalah kondisi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, bahkan dunia, yang dampaknya sangat terasa di semua sektor termasuk dunia pendidikan. Pertengahan Maret sekolah ditutup. Pembelajaran daring diberlakukan hampir 2 tahun yang menjadikan pola perubahan tingkah laku anak selama pandemi menjadi perhatian pemerintah. Karena muncul berbagai dampak baik yang ada di masyarakat bahkan dari curahan hati para orang tua. Karena kondisi sekolah yang berbeda-beda saat terjadinya pandemi COVID-19, maka pembelajaran di sekolah bisa memilih salah satu dari 3 jenis kurikulum. Yang pertama, masih tetap menggunakan kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013, memilih menggunakan kurikulum darurat, dan yang ketiga, memilih menggunakan kurikulum mandiri. Saat ini kondisi new normal, maka diperlukan pemulihan. Di pemulihan diperlukan perubahan. Perubahan yang seperti apa? Yaitu terkait dengan tujuan pendidikan, yaitu mewujudkan murid sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berprofil pelajar Pancasila. Pertanyaan yang pertama, di kesimpulan dan refleksi modul 1.1 A8, bahwa apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Selama ini saya mengajar hanya fokus bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, materi bisa tuntas, bagaimana seluruh kompetensi dasar itu bisa tercapai dan terserap oleh siswa. Termasuk bagaimana saya memilih metode, model pembelajaran, itu sesuai dengan materi yang saya sampaikan, alokasi waktu dan tujuan pembelajaran. Dalam arti kata di sini adalah murid tuntas belajar, sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal, baik yang ada di mata pelajaran maupun KKM sekolah di 3 kompetensi. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pendekatan saintifik, karena kurikulum 2013 maupun menggunakan model-model pembelajaran lain, misalnya project based learning, problem based learning, yang semuanya sangat mendukung dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, ini penilaian yang dilakukan adalah secara otentik di 3 ranah kompetensi, yaitu kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, baik spiritual maupun sosial. Pertanyaan yang kedua dari kesimpulan dan refleksi modul 1.1A8 adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang pertama adalah perubahan mindset, yaitu bahwa anak bukanlah kertas kosong. Peran pendidik di sini adalah menuntun atau among. Bahwa kodrat anak itu merdeka. Beri kebebasan anak baik dari kodrat alam maupun kodrat zaman. Kita tinggal mengikutinya saja. Berbudi pekerti dalam arti kata budi adalah pikiran atau kemauan, sedangkan pekerti adalah tenaga yang menciptakan cipta, rasa, karsa. Sesuai dengan dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Pertanyaan yang ketiga dari kesimpulan dan refleksi modul 1.1A8, yaitu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
menurut saya yaitu melalui perubahan mindset untuk memerdekakan murid, menghamba pada murid, yaitu berfokus pada murid atau peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu bahwa murid sebagai pembelajar sepanjang hayat untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Menghamba pada murid seperti yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara itu membuka pikiran saya bahwa segala yang kita putuskan dalam pembelajaran hendaknya berpihak pada siswa. Anak-anak merdeka dalam belajar, mereka dipercaya, diberikan sebanyak-banyaknya ruang untuk berkembang sesuai bakat dan minatnya. Pendidik tetap memberikan tuntunan untuk tidak hilang arah, merdeka dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila. Seperti ini penggambarannya dari infografis ini. Melalui profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dari sini sudah apa yang kita lakukan, yaitu melalui sadar akan tujuan, mengetahui kebutuhan, termasuk juga kita merencanakan, membuat reaksi, refleksi yang dilakukan guru dan murid, dan juga saling berbagi. Kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1A8 yang pertama, dari kesimpulan bahwa dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun atau among sesuai dengan kodrat anak, dalam arti kata merdeka, menghamba pada anak didik dengan tujuan pendidikan yaitu mewujudkan murid sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berprofil pelajar Pancasila. Untuk refleksinya bahwa guru dan murid berkolaborasi untuk mewujudkan cipta rasa karsa sesuai kodrat anak sebagai manusia merdeka yang bersandar pada kekuatannya sendiri. Demikianlah pemaparan dari kesimpulan dan refleksi modul 1.1A8. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.